Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Selamat siang sahabat-sahabat. Gerah teman-teman. Sumu eram cara wong wetan sumu eram. Sumu eram, rame kakat. Sholawat sik. Oke, ngomong-ngomong akeh. Sebelum kita lanjut, setelah selawat, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Liya hamsatun utufi biha aral wabail hatimah al mustafa wal murtadha wa banahuma wa Fatimah. Sholawat sahabat, sholawat jangan pernah lupa. Sholawat jangan lupa. Sholawat. Di kesempatan pertemuan kita pada siang hari ini kita lagi mengatur strategi. Soalnya Gus Nur Samsun dari pagi hilang, nggak tahu kemana. Nggak ada kabar sama Mereka sekali. juga nggak ada yang tahu. Tiba-tiba hilang. Sampai kemana? siang ini. Kita gimana? Nah terus langkah kita gimana kalau nggak ada Gus Nur Samsun? Sedangkan jalannya kita juga menunggu komando dari beliau, betul kan? Nah terus ini kita mau cari beliau kemana? Ya terpaksa ya kita masih nunggu beliau datang. Iya menunggu. Terus sampai kapan kita mau menunggu beliau? Ya kita mau cari-cari kemana? Nah mau menunggu sampai kapan? Yo kita tunggu sampai waktunya nanti tiba lah. Mau cari-cari kemana coba? Ya, Berangkat enggak pamit sama sekali sama enggak kita. pamitan. Kita masih posisi tidur di tenda. Nah, bangun-bangun udah nggak ada. Udah enggak ada sama sekali. Bahkan biasanya di buang air besar di tali yang sebelah sana itu juga enggak ada. Enggak ada. Nah terus piye terusan? Yang Kita sudah solusinya berusaha terbaik mencari. yaitu harus ditunggu waktu-waktu mana bagaimana datangnya Gus. Kalau melangkah sendiri nanti takut salah. Enggak tahu Udah, kan gini aja. kalau menunggu Ya. sampai Nanti kalau untuk kehadiran Gus Nur Samsun, nanti kita tunggu beliau. Kita untuk menyusun strategi, baru untuk mengalahkan Majuleng. ya. Itu paling enggak kita itu harus punya senjata lagi. Nah nanti biar disetujui oleh Gus Nur Samsun. Berarti kita ini harus mengatur strategi. Strategi apa? Ya mungkin dari Mas Rocky. Ya, terus Dari ini jenengan kira-kira Kalau saya perkiraan mempunyai ide itu, jalan satu-satunya untuk menarik Majuleng itu hanya satu. Paling tidak kita itu menculik dari Cucunya. cucu-cucunya Atau dari keponakannya. Majuleng itu sendiri. Kalau tidak itu kita tidak bisa. Tapi Nah, kalau ini kita kan- maju sendiri enggak risiko. Ya Resiko itu. jangan kalau maju sendiri jangan. Ya benar itu menculik warganya kalau karena Soalnya dari awal sampai titik terakhir kita melangkah itu semua atas komando beliau. Jadi enggak ada. Ya terus kita harus gimana kan bingung juga toh. Sedangkan saya sendiri mempunyai ide seperti itu. Hanya jalan satu-satunya nanti untuk menculik dari salah satu keturunan Majuleng. Iya, itu kalau ide saya. Itu mungkin bisa membawa pencerahan terbaru lagi. Mungkin ada petunjuk dengan hilangnya Gus Nur Samsun. Mungkin siapa tahu. Enggak. Kalau cuma kita mengatur rencana, kita belum tahu kepastiannya. Kalaupun kita mengatur rencana, itu harus menunggu kedatangan Gus Nur Samsun. Nah, terus sampai kapan kita menunggu? datang. Besok. Lah, Apa langsung kita lawan? Soalnya perjalanan kita kan udah separuh perjalanan. stok makanan habis loh segini ya.
Ya memang. Stok makanan habis. Masa tiap hari kita cuma makan Daun-daunan. daun-daunan, Roti ubi yang dahulu. ada di hutan ini. Sedangkan stok persediaan air juga sudah habis. Kita jalan sudah semakin jauh. Ya, kita Jauh harus dari mencari Pak. mata air. Kok ya hilang. Makan minum saja repot tidak ada air. Bahkan makanan di tengah tidak ada makanan. Kalaupun kita bertahan itu pasti ketahuan sama pihaknya Mat Suling. Mat Suling. Pasti kita ganti diserang kalau nggak nyerang. Kalau kita ngambil tindakan harus Jangan gegabah. Enggak mau saya kalau gegabah ngambil tindakan. Kalau Mas Rocky gimana Mas Rocky? Rocky bagaimana usulnya? Juga repot, nunggu Gus juga belum tahu kan kepastiannya Datangnya kedatangannya. kapan enggak belum tahu. Terus misalkan kita menyerang sendirian tanpa instruksi Gus, takutnya nanti kan Beresiko bahaya. besar itu. Risiko kemungkinan nanti salah. Ada bingung juga. Kita juga mikir perut kita loh Mas Rocky sebenarnya. Stok makanan kan udah habis ya. Sedangkan kita kalau bertahan di sini sampai besok, kalau ketahuan dari pasukan Mat Suling, kalau Bahaya. kita tidak kan lebih bahaya lagi tuh, Bahaya lagi. daripada kita diam di sini. Betul. Iya, kita nanti cari makan seadanya. Berarti kalau biasa masuk sandang harak sandang matan. Ini kan di hutan banyak kan yang bisa kita makan. Kalau Ya nggak- masa tiap hari makan daun, makan Daripada nggak singkong, makan. waleh, yuk. Lihat tuh daripada gak makan. Ya minum saja. Gitu. Kalau ada air. Gimana Gus itu mungkin, meninggal? saya bisa turun nanti Kak, kalau nggak ambil makanan. Jangan Rumah kamu jangan daun-daun turun itu kan sendiri. Nanti lebih bahaya lagi loh Mas Rocky. Kalau sampai malah turun bahaya. itu lebih membahayakan sampean. Karena apa? Sudah di luar pengawasan kita. Kalau kita satu tim Nah, itu seperti lebih, ini, lebih kita kuat. lebih kuat. Ini juga ya. Mungkin dari Mas Denis gimana idenya? Kalau dari saya lebih baik kita sambil menunggu itu kita mengatur strategi lagi, latihan lagi. Senteni neh. Gimana Apa lagi yang itu mau cara dilakukan? terakhir kita. Sampai ngoyot, ngentan-ngentan ya. Lalu kalau Ya sudah, kalau nggak mau menunggu kita cari. mana? Carinya terus cari kemana? Oh enggak karuan. Apa paling kita enggak bareng? kita sudah berusaha mencari beliau ada di mana. Enggak jelas tempat tinggalnya. Kalau menurut saya enggak itu. Jalan satu-satunya untuk menemukan Gus Nur. Itu tetap menculik dari keturunan Mat Suling. Terus kita mau maju sendiri Ya kita kan bertim toh. tanpa panduan beliau. ya enggak Ya, berani. kita intai dulu ya setelah dari putri salah satu keturunan Mat Suling lengah kita comot. Kita sudah pernah Ngapain? mengintai kan? setuju itu kalau itu. Sudah pernah mengintai kan? Ya biar Itu atas sudah panduan beliau bukan? Ya memang ada panduan beliau, tapi Itu kan atas panduan beliau bukan? iya, tapi kan kalau kita nunggu beliau kan kelamaan toh. Gimana Gus Nurnya ndak? Itu ngapain? Akan ini Gus. Ngapa Dari kok? pagi jenengan itu pergi ndak pamit. Mas Rocky tak tanya ya ndak tahu, Kang Hadi ndak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Sedangkan stok makanan kita sudah tipis. Ini apa? Live. Yes. Minta mic-nya aku. Gimana pergi nggak pamit lagi, biasanya pamit dicari kemana-mana kaya sampai Biasanya Dong kalau mau Jati tak lumah nih ora enek iki. Dong Jati menurut tak rumah ning iki biasane iki enek lho. Jane iki menungso lho ning. Lah rumang sama aku tikus ndelik ning ngisor Godhong Jati. Biasane ngene iki lho mungkin loro teko ning burine iki yo ora. masa ini harus bertengkar dulu berdatang. Lah saya pergi tanpa pamitnya itu kan karena saya ada tugas. Ya paling tidak kan bisa membangunkan dari salah satu kami tuh Gus. Oh. Jadi kita biar tahu maksudnya kalau benar-benar Gus itu tidak menghilang begitu saja. Biar nggak Ya. tambah Kalian kekhawatiran itu kita. Gus. sudah bekerja dengan baik. Sakit, perih, manis, pahit, asam. Kalian mencobanya di saat di tengah hutan kayak gini. Kalian tidurnya saja lelap sambil ngorok-ngorok. Enggak tega saya untuk membangunkan dan untuk berpamitan karena tidak perlu saya berpamitan. Sebab apa? Ini mana yang lain?
Ada di Ada di tenda Gus. Dan di tenda. Oke. Di Padepokan. Saya ada yang saya curigai di antara kalian semua. Makanya saya pergi diam-diam tanpa pamit karena ada sesuatu yang harus saya lakukan. Di antara kalian ada yang saya curigai karena ada tingkah yang aneh. Nah, Monyet ya Gus tingkah aneh yo. iya. Jenengan ki yo berpikiran begitu Gus. Kita itu semua itu mencintai jenengan, Iya. menjaga jenengan itu 24 jam. Paribasanya seperti itu toh Gus. Ya, tapi kita buktikan saja. Apakah analisis saya dan dugaan saya ini bisa dibenarkan? Kita buktikan saja ke depannya. Nah, yang jelas apa yang saya lakukan itu demi kebaikan kalian semua. Maaf Gus, mau tanya. Kalau Silakan sini. Apa mau ngomong apa? Mas, kalau terjadi peperangan itu dan untungnya kepada kami Dipakai apa? hati, dipakai hati. Gimana? Kalau ada pertanyaan dari ada kami itu apa? Kalau pulang perang itu kalau kalah jadi rempah, kalau menang jadi pindang. Itu kan harusnya persaudaraan, jangan sampai lutah darah itu putus. Nah, Ada kematian itu. sampean bertanya, Ya, untungnya apa peperangan dan pertikaian dan berantem ini? ya, ya, Kalau di ujung-ujungnya ada korban, ada Korban. yang saling disakiti. ya, ya. Iya Gus. Balik sudah enggak ada. Nah, jadi begini ya, saya stop ya. Tolong dengarkan baik-baik. Ya, Orang yang jahat dan orang yang selalu melakukan dosa itu ada batas. Batas itu adalah sudah ditentukan. Kalau kejahatan kita biarkan suatu perilaku yang maka orang tersebut akan terus melakukan keburukan, kejahatan, dan dosa-dosa berikutnya. Satu keburukan akan terus diikuti ribuan keburukan. Maka dari situ harus ada di antara kita, para manusia ini, harus berani untuk menghentikan keburukan, kejahatan, perilaku dosa tersebut. Seperti halnya layang-layangan dan benang. Benang selagi masih melindungi layangan, maka akan stabil dan akan tenang layang-layangan itu. Tetapi pengorbanan benang ini akan menjadi rasa sakit bila mana layang-layang ini menariknya. Siapa yang terlukai adalah benang. orang lain yang akan terluka karena benang. Artinya apa? Terkadang yang berbuat orang lain, tetapi imbasnya adalah kita. Terkadang ada orang lain yang berbuat jahat, kita yang kena sepahnya, kena getahnya. Dalam berbahasa air susu dibalas dengan air toba, itu dalam berbahasa itu. Tepat, air susu dibalas dengan air tuba. Itu kan tepat itu dalam Nah, bahasa itu. Itu. Dalam dulu saya menuntut ilmu. Dan satu hal lagi. Ada peribahasa begini, menurut saya. Suatu keseimbangan hidup, kalah dan menang itu hal yang biasa. Mati dan hidup itu hal yang lumrah, wajar. Tetapi, bagaimana cara kita memperjuangkan hidup ini? Itu yang akan menjadi bekal kita. Kita bisa semangat dengan berkobar-kobar, kita bisa bersemangat dengan menggebu-gebu. Karena satu hal, di antara kita bila mana ada yang terlukai, kita harus merasa sakit. Di antara kita ada yang kalah, ada yang mati, kita harus semakin semangat. Bukan malah kita itu lemah seperti ini. Gitu. Kita harus kuat. Sebenarnya nggak lemah sih Gus. Kita itu udah capek. Nggak boleh capek. Suatu perjuangan tidak boleh capek. Maaf Gus, emang nggak bisa ya diselesaikan secara baik-baik selain adanya peperangan Pertempuran. ini? Bisa. Suatu pertikaian bisa akan diselesaikan dengan baik-baik, persahabatan.
sangat-sangat bisa sekali. Tetapi lawan kita, apakah masih mau diajak bicara baik-baik? Apakah mereka mau diajak rundingan baik-baik? Yang ternyata selama ini sebelum kami tepat. Dan sejak dulu saya sudah negosiasi secara baik-baik. Tapi mereka tidak memindahkan saya, tidak memindahkan ajakan kami semua. Ya, Sultan. Tidak. Menurut saya mereka sudah tidak ada kesempatan untuk bicara baik-baik. Menurut saya. Kenapa? Karena jelas-jelas Mas Suling sudah menabuh genderang perang. Perang. Jalan satu-satunya perang. Bila mana kalian berani mati di jalan kebenaran, silakan lanjut. Bila mana kalian tidak berani mati di jalan kebenaran, silakan pulang. Lanjut. Demi kebenaran. Nah, tepat. Jadi kalian harus memahami suatu kehidupan, bahwasanya hidup kita itu hanyalah pengabdian. Kita hidup di dunia ini hanya untuk pengabdian, bukan untuk kesenangan, bukan untuk mencari suatu masalah. Masalah akan selalu ada setiap insan-insan yang bernafas. Itu pasti ada. Tetapi tujuan kita hidup adalah pengabdian. Pengabdian kepada Sang Khalik, Allah wa Jalla, Tuhan. Itu. Nah, maka dari situ, jika kalian mau mengabdi, serahkan diri kalian. Pasrahkan diri kalian. Mati hidup rezeki semuanya sudah ada yang. Jangan resah. Jangan gelisah. Dalam peribahasa maju tak gentar, membela yang benar. Tepat. Dan di sini saya muncul lagi di hadapan kalian. Itu karena saya mendengarkan bahwa kesah kalian di dalam hati kalian, di dalam pikiran-pikiran kalian yang bercampur aduk seperti halnya benang busuk yang sulit untuk dijemur. Jurusan. Maka dari situ, bagaimana cara menyikapi? Saya harus melakukan sesuatu, untuk ini saya belum selesai. Maka hati-hati. Di antara kita ada orang yang berbuka juga. Saya berpesan kepada kalian. Ya, teman-temanku semua itu nanti saat saya kita semua bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu Tepat. harus dipegang itu. Ya. Tuturi handayani dan tuturi yang grogoti. Ing ngarsa sung lodo ing madya bangun karsa mun ngoten mboten saged. Maka dari itu, begini, bila mana kita berjalan karena kita kerelaan karena pengabdian, maka kita akan didengarkan. Namanya pengabdian, kita harus melepaskan semua yang ada menjadi angan-angan kita, karena pengabdian itu adalah paksaan diri kita untuk Tuhan. Kita harus bisa memaksa diri. Jangan sampai kita dipaksa oleh syaitan-syaitan yang tenggat di hati kita masing-masing. Kalian nggak perlu berdebat satu sama lain. Kalian nggak perlu berkeluh kesah satu sama lain. Kalian tidak perlu saling bertikai satu sama lain. Tetapi kalian harus saling bahu-membahu. Sebenarnya dulu saya mempunyai Ide-ide yang kalian bicarakan tadi saya mendengar. Walaupun kalian ada di tenda, saya ada di kanan kiri. Apa yang menjadi perasaanmu, saya tahu semua. Apa yang menjadi beban pikiranmu, saya tahu semua.
Jadi tidak perlu takut. Sekalipun kalian menghadapi matsuling tanpa saya ada di kanan kiri. Saya bertanggung jawab sepenuhnya. Tetapi ingat, di antara kita akan ada korban. Di antara kita akan ada yang mati. Dan itu kabar yang saya sampaikan saat ini, siang ini. Jadi kabar ini kalian harus siap merelakan di antara kita akan ada yang mati. Entah kamu, entah kamu, entah saya, entah hati. Pada intinya kalian tidak takut lagi pulang. Jika kalian siap, silahkan berjuang. Siap, berjuang. Pada intinya kita akan menemukan kejayaan, kita akan menemukan kemenangan. Amin, amin, amin. Butuh proses. Proses. Paham semuanya? Ya, paham. Dan saya di sini menyampaikan juga kepada Rocky, dalam waktu dekat kamu harus turun gunung mencari bekal makan. Ya, kamu harus belanja dan sebagainya. Sendirian. Tidak masalah. Dan saya akan menemani Rocky walaupun Rocky tidak bisa melihat sendiri. Seperti itu. Dan saya sarankan, takutnya ada yang curiga-curiga, kelamaan ada di Kalimati ini, kalian kembali saja ke tenda. Saya Siap. akan melanjutkan apa yang harus menjadi pekerjaan saya. Wis, mohon maaf. Apa? Bukannya komentar mereka. Kita sepakat. Kita mau kembali. Saya ada di sana. Tanpa ada Saya ada di sana. Walaupun saya ada di lain tempat, tetapi saya ada di tempat. Itu gosoknya. Dan jadi macam ini. ini beneran dia ikut. Ya, Pak. Bener ini enggak ikut. Assalamualaikum. Salam. Awas, hati-hati, awas.